Ananda Rehan yang kebetulan kemarin ketika Fasi di Palembang mendapatkan juara 1 untuk cabang peragaan sholat pada hari ini. Beliau akan memberikan apresiasinya yang dilihat oleh Bapak Ibu Ustadz Tata sebagai motivasi. Jadi kemarin saya menyampaikan di provinsi untuk teman-teman DBK di Kutai Timur, bagi guru Ustadz-Ustadzanya nanti yang pengen pergi ke Berau, karena Fasi nanti di November itu akan di Berau untuk 3 provinsi. Jadi syaratnya santrinya harus juara 1 juara kecamatan, kedua juara kabupaten. Jadi kalau santri sama juara kabupaten, baru nanti guru ustadznya bisa diajak ke Berau. Syaratnya harus juara kabupaten santrinya. Tapi kalau nggak juara ya nggak usah ikut. Ikut bayar dewe. Jadi untuk itu kepada Bu Tira kami mohon untuk memberikan apresiasinya ke depan sini, Bu. Monggo. Diwakili oleh Ibunda Rohani selalu guru atau pembinanya di TPQ Hubul Quran. Bu, monggo. Dulu baru dengan berikan. Cukup ya sebentar. Ini Ibunda Rohani adalah pembimbingnya Ananda Rehan yang kebetulan kemarin santrinya juara 1 Fasi Nasional di Palembang setelah hadir besar kemarin itu. Yang mana peragaan sholat tersebut membawakan irama jiharkah seperti itu. Jadi irama yang kurang pede ya, saya bilang kurang pede karena masih bertanya jiharkah seperti itu. Jadi untuk itu nanti setelah ini materi jilid 6 selesai, kita pendalaman tajwid, kemudian kita menuju kepada 7 irama murotal. Itu semuanya harap mengikuti ya. Berikutnya materi berikutnya adalah materi pelajaran jilid 6. Sekali lagi mengingatkan, alhamdulillah sahabat sekalian, karena Bapak guru itu baik hati, jadi nggak perlu dites, semua nanyain jilid 6. Oh, ada yang lupa, maaf, ada yang lupa. Jadi Bapak Ibu ya, ada yang lupaan sebelum ke jilid 6. Di sini saya akan menyampaikan materi tajwid tersingkat yang mana tadi di jilid 3 halaman 20 semua non-mati yang dibaca dengung. Kemudian jilid 4 halaman 17 non-mati yang dibaca pendek ketika ketemu huruf 6, ditambah lanjutannya jilid 5 halaman 18 ditambah 2 lamroh lainnya dengung. Mem mati dibaca dengung ketika ketemu huruf 2 lainnya pendek. Terakhir setiap huruf yang menghadap non tajwid atau mentajwid dibaca dengung lainnya pendek. Jadi di sini seperti ini ya singkatannya. Non mati atau tanwin dibaca pendek ketika ketemu huruf 8 ya. 8 itu komposisinya 6 terus sama dengan ya 6 ditambah 2. Yang 6 alif, ha, kho, ain, goi, ha. Yang 2 lam dan ro. Untuk lainnya dengung. Agak lebarnya ya. Yang 15 itu samar. Ya, samar dengung. Yang 4 masuk dengung. Yang 1 tukar dengung. Jadi gampangannya nanti untuk anak-anak yang mohon maaf yang kemampuan di bawah rata-rata bisa pakai tajwid ini. Termasuk ibu-ibu majelis taklim yang kebanyakan mikir bumbu dapur tuh, pakainya ini nanti. Kemudian mem mati dibaca dengung ketika ketemu huruf 2 yakni mem dan ba. Lainnya berarti harus lainnya pendek. Kita mengistilahkan pakai pendek dan dengung saja. Nah,
Terakhir, setiap huruf yang menghadap non tasdid atau mem tasdid yang biasa ya, ini juga dibaca deno. Lainnya pendek. Monggo bapak-bapak, ibu-ibu nanti ya, siapa tahu ada binaan bapak-bapak atau ibu majelis taklim, tajwidnya pakai yang ini saja, intinya jadinya nanti sama bacanya. Atau mungkin anak yang mohon maaf santri yang kemampuan di bawah rata-rata pakai ini, nanti insya Allah bacanya jadinya akan sama, ya. Jadi pakai yang ini. Jadi tahunya anak kita itu pendek, dengung, pendek, dengung, pendek, dengung itu aja. Tapi kalau bisa berikan tajwid yang lengkap dan seperti lembaran setengah yang dibagi itu. Jadi ada ikhfa itu huruf pada 15 apa saja dibaca dua ketukan, cara membaca dibaca dimarkan dengan suara huruf sesudahnya seperti itu. Tapi kalau itu dilalar setiap hari, diucapkan setiap hari, insya Allah hafal sendiri nanti anak-anak itu. Baru pemahamannya ditanyain ketika mau mempraktekkan dalam bacaan sehari-harinya. Insya Allah jadinya bisa membaca seperti kemarin apa anak-anak tadi yang membaca cepat atau lancar tadi. Itu dulu prakteknya ketika Pak Zakaria ke rumah saya minta tolong untuk membantu mengajar di TPG-nya. Saya bilang gini, saya bisa bantu tapi ada syaratnya. Syaratnya apa? Syaratnya sampai harus manut sama saya. Jadi kepala unitnya saya atur. Akhirnya anak-anak tak tes semua, saya minta waktu 2-3 bulan aja. Saya nggak pengen dikomplain wali santri. Tak suruh tak ulangi ya, saya benahin makhraj pengucapan hurufnya. Kemudian saya sudah hafal tajwid, baru saya sistem klasikal baru mulai Fatihah, Al-Baqarah kembali ke juznya, baru saya kelompokkan lagi. Insya Allah pembacanya bisa seperti itu. Nanti harapannya untuk ibu ustadz-ustadzah dan bapak-bapak juga, harapannya juga bisa membaca Quran lancar atau cepat. Jadi membaca Quran itu ada 4 ya. Pertama ada tahqiq, kedua ada tartil, ketiga ada apa bu ketiga? Bu montanya diharum gitu nih. Pertama tahqiq, kedua tartil, ketiga tadwir, keempat ya apa yang paling hadar. Jadi supaya tahu orang baca Quran cepat itu kan jalannya waratil Quran tartila yo ngono. Tapi daripada para ulama, Imam Syafi'i itu kata Quran setiap hari itu 2 kali. Imam Syafi'i itu sehari 2 kali kata Quran, ya. Makanya bacanya cepat pakai yang tadwir tadi, apa hadar tadi. Jadi kalau hadar biasanya kalau di Jawa itu yang orang-orang yang hafal Quran. Jadi paling lama satu juznya itu 20 menit itu paling lama. 20 menit paling lama itu. Jadi harapannya itu untuk apa Quran, ibu-ibu juga bisa baca seperti itu. Jadi satu halamannya 1 menit. Terus sampaikan lagi ya sambil menulis sampai nanti setelah Lebaran akan ada pendalaman lebih detail tentang metodologi Anadiyah. Di sana nanti ada namanya sertifikat atau syahadah. Minimal diadakan 4 kali pertemuan. Jadi pendalaman pengucapan huruf sampean atau makhrajnya, pendalaman metodologi jilidnya, perjilid perbabnya, kemudian setiap pertemuan ada namanya tambahan irama. Nanti insya Allah akan dibagikan Al-Quran gratis bantuan dari Ibu Tira Satriani. Terima kasih ya semoga jadi amal jariah bagi sampean ibu-ibu ustadzah yang hadir di aula TPG Al-Fatih Bani. Nanti setelah Lebaran akan diumumkan, ya. Jadi kalau sampai ingin mendapatkan syahadah atau sertifikat layak mengajar Ahmadiyah, ikuti pendalamannya paling tidak 4 kali pertemuan. Setelah ini nanti akan dibagikan apa? Piagam. Jadi yang hadir pada 2 minggu ini, tanggal 5 dan 12 ini dibagikan piagam. Piagam sampai pernah mengikuti pelatihan metodologi cepat tanggap belajar Al-Quran Ahmadiyah. Untuk sertifikat atau syahadah nanti setelah Lebaran diadakan pendalaman lebih detail supaya sampai garis-garis pembelajaran dari metode Al-Anadiyah tidak lepas. Supaya apa? Target daripada tujuan pembelajaran kepada santri-santri kita nanti akan nyampe
Sehingga yang saya contohkan tadi, anak-anak kita baca jilidnya seperti itu, tartil tahqiq seperti itu, syukur-syukur kalau bisa membaca Quran lancar, satu halaman kurang dari 2 menit. Kalau kurang dari 2 menit berarti gurunya harus 1 menit. Berarti tidak boleh ada yang salah itu membacanya. Tur yo cepat. Nanti ada kiat-kiatnya ada. Anak itu ya tidak bim salah bim tiba-tiba seperti itu, tidak. Ada tata caranya. Terus juga bisa membaca 2, 3 sampai 4 baris 1 nafas. Syukur sampai 5 baris 1 nafas. Seperti itu. Cuma yang tak suruh hadir pada hari ini anaknya habis jatuh. Jadi nggak bisa hadir. Mau saya contohkan membaca 4 baris 1 nafas seperti apa toh? Jadi ada guru calon guru dari TPK Al-Ikhlas yang tinggal di belakangnya rumah sakit SUHC. Kebetulan ada musibah jatuh dari motor, jadi nggak bisa hadir di sini. Sudah ya ini ya. Nah, jadi nanti bisa diberikan kepada ibu-ibu atau bapak-bapak majelis taklim dan ingin belajar Al-Quran lebih bagus, pakai itu. Berikutnya materi jilid 6. Apa tadi? Perhatikan huruf alif lam diikuti huruf bertasydid, maka huruf alif lamnya tak terbaca seolah-olah tidak ada. Jika huruf alif lam huruf yang bertasydidnya nun, maka dibaca 2 ketukan. Kalau lainnya nun dibaca 1 ketukan. Disebut bacaan apa ini Bu? Idgham syamsiyah. Gurunya harus tahu nama tajwid. Nama tajwid gak harus pikir sekolah. Ya, namanya idgham syamsiyah. Ayo kita baca di sini ada contoh di atas sama dengan, tetap dibaca sama dengan. Kita baca sampai baris kedua terakhir di wan nazi'ati. Persiapan, ayo. Tongkat saktinya dipegang. Ayo persiapan. 1, 2, 3. Sakti berarti gajah tulisannya bisa membaca ya. Berikutnya ya, halaman 3. Perhatikan, huruf dal dan ba sukun harus dibaca qalqalah atau memantul, dibaca 1 ketukan. Untuk tepatnya suara guru harus memberikan contoh berulang-ulang. Yaitu guru harus memberikan contoh. Jadi pantulannya seperti apa tahu huruf dal dan ba nanti itu? Ingat, nanti di pendalaman tajwid kita mengenal qalqalah itu ada berapa? 2. Pertama qalqalah sugro dan sugro artinya kubro artinya ya, prakteknya kira-kira kayak apa nanti? Coba, yang sugro prakteknya seperti apa kira-kira? Terus yang kubro itu seperti apa? Yang sugro itu letaknya di mana? Di tengah. Kalau kubro di akhir. Prakteknya bu, sepenting mantul, gitu ya. Prakteknya bu, yang penting mantul nanti ya. Nanti ketika pendalaman tajwid saya perjelas. Intinya untuk anak-anak atau santri kita, yang penting sudah ada bunyi pantulannya. Ayo coba kita baca. Tudua kode, tudua subur. Kita baca sampai baris kedua. Persiapan, ayo. Tudua kode, tudua subur, tudua lanjut, tidur, tudua ilah, dua baris saja. Materi berikutnya, kan halaman 4 masih materi baru. Lafaz dunya, non sukun nggak pakai tanwin ya. Lafaz dunya ini nggak pakai tanwin, cukup non sukun bertemu huruf ya. Kalau lengkapnya huruf ya dan wawu dalam 1 kalimat, maka dibaca terang 1 ketukan agak kendor, disebut idhar bi kilmah atau idhar wajib.
Jadi apabila ada nun sukun, kalau tadi jilid 5 halaman 17 halaman 9 ada nun mati tanwin, kalau ke ini cuma nun sukun atau nun mati saja, nggak pakai tanwin, bertemu huruf ya atau wawu dalam satu kalimat. Kalau dalam bahasa Arab namanya kalimat, kalau dalam bahasa kita Indonesia namanya satu kata. Itu dibaca satu ketukan, tidak boleh dibaca dua. Sebelum kita baca, saya mau tanya, yang di atas ini baris pertama ini yang dibaca dua ketukan ada berapa? Yang 5 nggak dihitung ya, yang dibaca dua ketukan saja ada berapa kira-kira? Yang baris paling atas. Yang 5 ketukan tidak dihitung ya, yang 5 ketukan mat wajib tidak dihitung, cukup yang 2 ketukan saja. Ayo ada berapa? Katakan. 5, satunya 3, 5, sama berapa? 4. Dari sebelahnya mungkin kayangan. Sebelahnya sebelah kiri Bu yang pakai kerudung hitam. Pak, ada 4 Bu ya dua ketukan. Oh Bu Fatim, ada Bu Fatim di sana. Ada Bu Fatim, lainnya Bu Fatim. Ada berapa? Ada 5, ada 3. Ada 5. Satunya ada 4. Yang benar ada 4. Saya yang 5 nggak dihitung ya, yang panjang 5 nggak dihitung. Bu, yang belakang pakai kerudung hitam, 4 pertama di mana Bu? Nah, pertama di yang menghadap non tasjid ya, kedua di ya, ketiga di keempat di wadah yang 5 satunya di mana kira-kira tadi? Ayo, wadah yang 5 satunya di mana? Berarti tajwidnya belum paham. Kok sampai jawabannya keliru. Jadi santri kita pertama harus tahu jumlahnya harus benar. Kemudian tahu tempatnya di mana bunyinya. Baru dipraktekkan insya Allah kan benar. Ayo kita baca ya. Sampai baris ketiga. Ayo persiapan. Tongkat sakinya dipegang. 2. Perhatikan ya, sama ikuti. Jadi yang baris kedua, iramanya harus seperti ini. Ingat ya, aimanikum. Iramanya seperti itu. Dan nanti lepas ketukannya atau tartil dasar atau takin seperti ini. Jadinya seperti itu. Kalau kita dinahawankan seperti ini. Nahawanya nanti seperti itu. Jadi sama harus siapkan betul-betul nafasnya dan suaranya ketika berirama nahawan. Karena kita mulainya dari irama jawabul gawat. Jawab maksudnya. Gawat itu karena suaranya harus tinggi. Jadi nahawan keluar rasanya ketika jawabnya muratil atau muratilannya itu nyampe ya. Halaman berikutnya. Halaman 5 juga sama. Jim dan kof mati dibaca memantul juga. Ya, langsung kan? Halaman 7 terakhir dari huruf memantul yang tok yang mati juga dibaca memantul. Jadi untuk santri-santri kita, huruf yang boleh dibaca mantul ketika mati ada berapa? 5. Apa hurufnya? Baju di toko atau bak, jim, dan kok dan kok.
lainnya berarti tidak boleh mantul. Ingat ya, lainnya tidak boleh mantul. Jangan sampai membaca huruf selain daripada 5 itu memantul. Kalau mantul berarti mesti salah. Ya. Halaman 9. Perhatikan cara membaca huruf panjang 6 ketukan. Mad lazim kilmi mutaqqal dan mad lazim kilmi mukhafaf. Ini harus benar-benar dibaca 6 ketukan, tidak boleh ditawar atau tidak boleh kurang. Jadi ngitungnya harus benar. Tanda benderanya saja 5, masuknya ketukan ke-6 pada huruf yang bertajdid di depannya. Jadi nanti gini, li pada jatuh ketukan yang ke-7. Kalau sudah dihitung seperti ini Pak Bu ya, tidak boleh kelewat. Kurang ya ketahuan, kelebihan akan ketahuan. Karena kita pakai isyarah ketuk. Makanya hitungnya sama harus benar pas. Kalau dulunya pas, santetnya juga akan pas. Kalau dulunya kok nggak pas ya, apa mana santet ini? Ya, ayo kita praktekkan sampai baris ke 1, 2, 3 turun ke bawah karena di sini ada mad lazim kilmi mukhafafnya yang paling bawah sini ya. Ingat 1, 2, 3 turun ke bawah. Persiapan? Atau kita baca semuanya saja? Semua saja ya. Nah, coba hati-hati ya. Di sini nanti ada lazim yang menghadap mem bertasdid, ada tambahan dengung di sini nanti. Hati-hati. Ayo persiapan. Kalau dolim menghitungnya harus pas. Persiapan nomor 1 dipegang, 2, selesainya mesti duluan itu, gambar dengan pemainnya itu. Ingat Bu, punya dengung, tuhnya juga dengung. Besok tung ya. Mesti marinya dhisik, mancane rung tekonggon sama tekonggon dhisik. Ya. Perhatikan. Materi berikutnya halaman 10. Setiap ada bacaan lain bertemu sukun yang baru, maka dibaca 3 alif, 6 ketukan disebut mad lain. Kemudian apabila ada mad tabi'i bertemu sukun yang baru dibaca 3 alif, 6 ketukan disebut mad aridhi sukun atau mad aridhi. Nah, di sini untuk mad aridhi sampai boleh membaca 2, 4 atau 6 ketukan. Tidak boleh baca mad aridhi 3, tidak boleh. 5 juga tidak boleh. Aturannya 2, 4 dan 6. Kalau 2 berarti bacanya cepat mesti. Yang apa? Muratilannya mesti cepat. Atau yang hafidh-hafidhah itu mesti cepat. Baru dia baca mad aridhi 2. Di sini sampai 6 ketukan. Ya, kita karena tadi di awal jilid 1 kita baca bismillah pakai 4 ketukan. Di sini juga kita mencontohkan pakai 4 ketukan. Cara membacanya seperti ini. Tubsiruna dibaca tubsirun. Jadi tanda panah dibaca. Ayo kita praktek sampai baris ke-3. Persiapan ayo. 2 tubsiruna dibaca tubsirun. 2 pada roh dibaca pada roh. 2 halaman berikutnya. Nah, ini contoh yang panjang. Berikutnya halaman 12.
huruf berfathah tabik yang kemarin jilid 2 semua fathah tahun ini masih dibaca pendek. Yang mulai halaman 12 ini jilid 6 huruf berfathah tanin yang diwakafkan dibaca fathah panjang 2 ketujuan disebut mad iwah. Nah, ini baru belasan wakaf. Jadi harus sudah berupa syaqiyan dibaca syaqiyan. Nah, kita baca sampai baris ketiga. Persiapan. Ayo, tujuan syaqiyan dibaca syaqiyan. Tujuan syaqiyan dibaca syaqiyan. Tujuan ambilhum tujuan dibaca ambilhum tujuan. Tujuan kayaknya masih ada baca dengung Ifaki tadi ada yang nggak dengung kayaknya. Masih ada yang nggak dengung ini. Berarti lupa pelajarannya ini. Materi berikutnya. Ini contoh panjangnya. Berikutnya huruf ta marbutoh bila berhenti bacaannya menjadi suara h mati. Cara membacanya kathirotun itu dua kathirotan. Kathirotin dibaca kathiroh, kita baca sampai baris ketiga. Persiapan, tujuan kathirotun tujuan kathirotan tujuan kathirotin dibaca kathiroh tujuan yaumadidin mustirotun dibaca yaumadidin mustirotun tujuan halaman berikutnya, ini contohnya yang panjang. Halaman 16. Huruf hidup di akhir kalimat jika dilakukan harus dibaca mati dan dibaca apa adanya menurut makhraj dan sifatnya. Kembali lagi saya mau tanya, ikhfa itu ada berapa? Ada berapa ikhfa? Ada? Pertama ikhfa, hakiki, kedua ikhfa, syafawi, ketiga ikhfa, kok majar? Ketiga ikhfa, ikhfa bil maknal jadid. Dan nanti di sini kita akan membaca praktek ikhfa bil makna jadid. Jangan diartikan sesuai dengan kalimatnya ya, karena konon ceritanya yang ahli Quran ini bingung ngasih nama ini namanya apa. Akhirnya dikasih nama ikhfa bil makna jadid. Bukan artinya menyamarkan dengan makna yang baru, bukan ya. Itu karena bingung ngasih nama. Masih dikasih nama ikhfa bil makna jadid. Cara membaca ini contohnya dibaca double, yang mati double itu maksudnya ya. Ikhfa bil makna jadid. Jadi ketika walillahil hamdu dibaca walillahil hamdu. Makanya keterangannya dibaca apa adanya menurut makhraj dan sifatnya. Ketika mim mati bertemu dal mati diambil sifat qalqalahnya. Ada juga yang dibaca nakal atau ditukar hamud. Tapi dari 10 ulama ahli Quran yang membaca nakal walillahil hamd cuma 1. Yang 9 walillahil hamd, seperti itu. Ayo kita baca sampai baris bawah. Persiapan, tujuan baca dibaca baca tujuan Allahus Samadu dibaca Allahus Samadu tujuan dibaca tujuan alam nabi dibaca alam nabi tujuan gitu ya. Jadi dalnya cuma diambil sifat qalqalahnya saja. Nah, sama ya. Kalau yang huruf ba-nya bertasydid akhir ditekan baru matul wa, tak tekan karena tasydid baru mati sendiri qalqalah. Sama seperti wastagfir, bilang roh mati sambil membuang nafas sebagai bentuk matinya huruf ha, wastagfir gitu ya. Terus ini bingung, nah ini di dalam Quran ada 2. Fa'inu mustirtum famastaisara minal had. Bacanya had, i-nya mulutnya membentuk i. Suaranya pelan sekali atau lirik. Dan juga badiyar ro y
I lafaznya di dalam Quran. Minal hadi ada dua, satunya bagian roh I di dalam Quran seperti itu. Bacanya roh ini mulanya. Makanya ketika ngaji itu harus menghadap guru seperti itu. Supaya nanti kalau kurang tepat gurunya bisa mengarahkan. Dan bagi guru yang perempuan kalau mengajar tolong maskernya dibuka supaya nanti santrinya bisa menyuruhkan. Jadi kalau dulu saya ketika TPG tahun 93, saya masih ingat guru saya namanya Mbak Daru. Itu ketika beliau mengucapkan huruf do-nya itu bagus. Wo gitu beliau. Sama kira-kira guru di TPAJ apa enggak jenenge kira-kira? Lali Pak. Ngono kok aku barokah ilmu iki kondi ceritane. Jenenge gurune lali. Bahkan gak roh. Ya, cara baca seperti itu. Terus halaman 18, perhatikan. Cara membaca mad lazim harfi. 1. Dibaca apa adanya huruf, berarti masih ada kaitannya dengan pelajaran jilid 1. Berarti alif, ba, ta, jim, ha, kok dal kemarin itu. Ya, huruf mati. Panjang pendeknya menurut ukuran mad lazim itu berapa ketuk? Nah, tidak bisa ditawar. Antara huruf satu dengan yang lain harus bersambung, nggak boleh bacanya diputus-putus. Terakhir, apabila bersuara tanwin atau n atau nun mati disesuaikan dengan hukum bacaan. Contoh, ya, ketika ini sama nggak boleh baca ain, sin, kof, tidak boleh. Diputus-putus seperti itu tidak boleh. Karena apa? Antara huruf satu dengan yang lain harus bersambung dan bersuara tanwin harus disesuaikan dengan hukum bacaannya. Paham ya? Sebelum kita baca, saya mau tanya. Alif lam, ini aja alif lam yang dengungnya mim ini bacaan apa kira-kira? Menghadap tasdidnya mim bacaan apa kira-kira? Hah? Tadi bilangnya guna. Itu kok? Mimi. Lo kok bisa itu mimi? Lam terakhirnya huruf apa? M atau mem mati bertemu mem berarti itu kok? Terus nih, tosin. Lah dengungnya mem tasdid bacaan apa ini? Sama-sama baca mem tasdid berarti bacaan apa? Hah? Itu kok diguna. Karena apa? Sin terakhirnya non mati. Jadi kalau anak-anak kok bingung, sama pakai bantuan papan tulis, jelaskan dipisah-pisah. Satu huruf. Jadi kayak ain tulisi sendiri. Ya. Jadi kalau ain tuliskan sendiri seperti ini. Ain. Sin baru kok. Nah, baru nun mati ketemu sin, nun mati ketemu kof, nanti ketemu mereka dengan tajwid yang dia hafal. Bacanya nggak boleh ain, sin, kof, nggak boleh. Karena kaidahnya jenis arahan ini yang nomor 3, antara huruf satu dengan yang lain harus bersambung. Dan apabila bersuara tanwin atau nun mati, karena tanwin terakhirnya juga huruf n, nun mati sama dengan huruf n harus disesuaikan dengan hukum bacaan. Ayo kita praktek. Ini mau dibaca. Kalau nun, sod, ya baris ketiga sampai keempat. Ayo persiapan. Persiapan nafas yang panjang ini. Karena ketebalannya panjang ini. Ayo persiapan. Ayo. Bacanya bukan ain, tidak. Tapi langsung ain, panjang dulu ya. Ayo persiapan. 2, ain. Jadi harus mantul sod
itu ya. Seperti itu. Nah, halaman 19 pengenalan tanda waqaf. Ada mem waqaf wajib, lam alif la waqfu, tidak ada waqaf di sana, harus terus. Jim jaiz, boleh berhenti, boleh waqaf. Qaf lam ya, lebih utamanya berhenti, waqaf tidak apa-apa. Shot lam ya, lebih utama wasal atau terus berhenti tidak apa-apa. Mu'annaqah, berhenti pada salah satu titik. Ada sakta, tanda ain berarti rukuk, hamzah berarti makroh, sajadah berarti ada ayat-ayat sajadah. Nah, berikutnya halaman 20 ini mulai lepas ketukan. Ya, ini harus dipahamkan. Makanya untuk para guru harus paham. Makanya tadi dari awal bismillahnya iramanya harus seperti apa, nanti sebagai gandengan di sini. Makanya jilid 2 halaman 10 saya sampaikan setiap yang panjang di depan dan di tengah harus dibaca lurus beraturan dan berirama, di akhir dibaca berayat, nanti sampai di sini makainya. Gitu loh. Terus iramanya suaranya nggak boleh jelek atau nurun. Makanya ketika Bismillahirrahmanirrahim harus gitu. Dan itu jadinya sudah siap ya? Jadinya jilid 6 halaman 20 ketukan sudah dilepas, kita menuju irama tahqiq atau tartil dasar. Saya contohkan langsung diikuti ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 2 3 A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Paham ya? Coba kita contohkan ke surat pendek yang lain. Surat apa kira-kira? Cari yang satu ketukan waqaf. Berarti surat apa? At-Takatsur ya. Jadi kalau mat aridi atau mat sukun seperti itu pertanyaan. Dan nanti kalau yang satu ketukan sama juga harus hati-hati. Jangan ikuti lagu jadinya molor. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur. Alhaakumut takatsur. Hatta zurtumul maqabir. Hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin. Kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin. La tarawunna
لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم Al-Fatihah. Jadi lepas ketukannya atau tartil dasar atau takkik iramanya seperti itu. Makanya dari awal ketika satu ketukan waqaf iramanya jangan sampai turun. Baik 6 ketukan waqaf juga jangan sampai turun karena sebagai modal di sana tadi. Oke. Sebelum dilanjut, ada yang mau ditanyakan? Materi jilid 5 dan 6? Kalau nggak ada, silakan dibuka buku tajwidnya. Dipegang ya. Ada yang belum kebagian? Sudah dapat semua ya? Mungkin yang kemarin belum dapat. Halaman 3 itu ada daftar isi, jadi materi-materi yang ada di buku ini. Agak cepat ya, halaman 4 itu nama-nama huruf Arab dan bahasa Indonesianya. Halaman 7, perhatikan agak cepat ya, halaman 7 masih sama materi dengan ada di jilid. Ada idgham halqi, idgham biguna, idgham bila guna, iqlab dan ikhfa hakiki. Sampai halaman 10 masih sama. Nah, ini sudah dipelajari. Halaman 11 materi hukum mim mati, idgham mimi, fasyawi sama idgham syafawi. Itu sama seperti lembaran yang separuh saya bagi. Terus halaman 13 bahasan guna menghadap nun tasdid dan mim tasdid. Berikutnya masih halaman 13. Nah, ini mulai materi. Idgham, itu hukum idgham ada 3. Pertama idgham mutamattsilan, kemudian mutajanisan, kemudian mutaqarribain. Contohnya ada di situ. Mutamattsilan sama makhraj sama sifat hurufnya. Kalau mutajanisan sama makhraj beda sifat. Kalau mutaqarribain makhrajnya berdekatan. Lah prakteknya halaman 14 itu. Perhatikan halaman 14. Untuk mutajanisan, apabila ada ta atau dam nanti ketemu huruf di depannya, suara langsung masuk ke huruf di depannya. Khusus jam tok nanti ketemu ta, nah ini harus dipahami. Karena tok punya sifat istilah dan juga sifat itbaq. Nah, makanya ketika tok mati ketemu ta, diambil sifat istilah dan sifat itbaqnya. Jadi ketika yang nomor 4 ada bentuk bibir yang monyong membentukkan huruf sifat istilahnya huruf to. Jadi bacanya laim basat ta, jatuhnya ke huruf ta. Tidak boleh laim basat ta, nggak boleh. Karena ada sifat istilah dan itbaq. Jadi laim basat ta. Ada bentuk bibir yang harus monyong atau istilahnya lidah tadi. Ketika khusus ketemu tok ketemu ta. Sama yang mutaqarribain. Ketika qaf mati ketemu dengan kaf sama karena qaf punya sifat istilah. Jadi ada bentuk monyong dulu di dalam Quran cuma satu ya. Sebelum akhir di akhir juz 29 itu. Jadi alam nahluk ada istilahnya atau monyongnya bibir dulu, baru jatuhnya ke huruf kaf. Alam nahlukum. Gak boleh alam nahlukum, jadi kaf itu biasa gak boleh. Karena qaf punya sifat istilah. Jadi diambil sifat istilahnya huruf qaf dulu, baru jatuh ke huruf kaf. Ya. Kemudian halaman 15 idgham qamariyah sudah, idgham syamsiyah sudah. Qamariyah halaman jilid 4 awal, idgham syamsiyah jilid 6 awal tadi. Ya, sudah dipelajari. Kemudian halaman 17 hukum roh ini. Ada tafkhim, ada takkik, ada boleh takkik, boleh takkik. Berarti ada panduannya. Jadi saya ngomong tidak ngawur maksudnya.
ada sana daripada gurunya. Ini terbitan dari Pondok Pesantren Langitan Tuban ya, buku tajwid ini. Nah, contohnya di situ. Yang harus dibaca tartik seperti apa, tasbih seperti apa, yang boleh tasbih, boleh takbir, contohnya di sini ada. Kemudian halaman 19 ada macam-macam atau hukum mat. Ada mat tabi'i, wajib, jaiz, arid sukun, mat iwan, mat silat, tawil, ada qasira, mat lazim ilmu, taqal, mukhaffaf, harfi taqal, mukhaffaf, mat lazim harfi, mat badal, mat fal, mat lain dan mat tamkin ada di sini semua. Nah, ini untuk qalqalah. Halaman 23. Qalqalah ada qalqalah sugro dan qalqalah kubro. Jadi kalau qalqalah sugro itu letaknya yang mati di tengah. Kalau kubro di akhir. Prakteknya kayak apa kira-kira? Sama-sama pantul tapi pantulannya berbeda. Ketika qalqalah sugro yang matinya di tengah itu pantulannya kecil. Nah, kecilnya seperti apa? Mohon maaf. Yang orang Jawa siapa orang Jawa? Jawa. Banyak ya. Pernah belajar huruf Hanacaraka? Nah, huruf Hanacaraka huruf Jawa. Hanacaraka Data Sawala Padha Jayana monggo botong lho ya. Nah, di sana kita mengenal istilah huruf itu bisa bunyi kalau dimatikan. Di sana ada tanda ini apa namanya? Tanda apa? Tepat. Jadi qalqalah sugro itu prakteknya pantulannya seperti kita membaca huruf Hanacaraka yang dibaca di pepet. Jadi ketika tadi jilid 6, jadi ketika bak mati illa be bacanya be, illa betigo bukan illa betigo, tidak, illa be bacanya be. Saya dulu dapat dari guru saya seperti itu. Jadi kayak di pepet bunyinya kayak Makanya selain sama menulis ini bisa dibaca nanti bermasalah ini. Makanya harus ngaji di sini ya. Oh, nah, nulis saja. Oh, dibaca berarti. Ya keliru nanti jadinya. Jadi ya karena tulisannya dan itu sama tulisannya. Tapi prakteknya illa betilgoa. Baru hisab. Nah, baru yang kubro di akhir bunyinya penuh. Yang jim juga gitu, yaj'alu azwaj ketika akhir. Baru da juga gitu, da lam yazid, lam yazidahu. Terus terakhirnya syahid yang kubro. Baru tok sama kok hati-hati. Ini tidak boleh sama apa tadi? Albata, nggak boleh tidak boleh. Sama-sama dia dibaca pepet karena tok punya sifat isti'la dan itbaq. Jadi gabung pepet tapi ada bentuk monyong daripada bibir. Al-baqu, monyong ada bibir. Al-baqu satabaqu, turun. Al-baqu sata nggak boleh. Al-bata sata nggak boleh. Ya. Biar sama-sama pepet karena punya sifat isti'la dan itbaq huruf tok itu ya. Jadi al-baqusatan muhiqqu baru ketika kubro. Qaf juga sama. Uku tidak boleh uka ketika di tengah nggak boleh. Biarpun dia qalqalah dan sugro kecil di pepet tapi karena punya sifat isti'la sambil monyong. Uku hariqu nanti ketika kubro. Paham ya? Atau bingung? Ngaji lagi berarti. Nah, itu yang qalqalah. Kemudian sakta di dalam Al-Quran. Nah, ya, berarti tanpa bernafas sejenak. Ada berapa tempat? Ada 4. Kalau bisa dihafalkan, ya 4 ini. Kemudian bacaan nakol. Bi salis mufusuku badal iman halaman 27. Kemudian ada 8 samuda dibaca pendek. Kemudian halaman 28 fis samawati tuni ketika berhenti amlahum khirmun fis samawat itu nih tidak itu nih i itu bacaan panjang dua itu kan namanya bacaan
Iya, mabada. Karena hamzah mati berubah hamzah mati diganti dengan huruf ya. Bacanya itu bukan mat logi tapi mabada jadinya. Kemudian halaman 29 sama, nanti bisa dipelajari. Di belakang ada makhraj huruf dan juga sifat-sifat huruf dan juga lawannya. Jadi untuk Bapak Ibu Ustazah bisa mendalami makhraj dan sifat huruf lewat buku tajwid ini. Jadi kedepannya nanti setelah lebaran yang saya sampaikan ada namanya pelatihan pendalaman yang bagi yang mau sertifikasi atau bersyahadah 4 kali pertemuan. Bagi yang pengen menjadi calon tutor seperti saya ini, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Pertama, sampai harus menguasai makhraj dan sifat huruf secara teori di jilid 1. Minimal di buku lembaran, di kertas lembaran yang lebar ini. Nah, ini yang miring-miring yang bergaris bawah itu yang ibaratnya wajib tahu sampean. Jadi seperti hamzah, makronya tenggorokan bagian bawah, lidah meletak ke bawah, mulut terbuka, punya sifat infitah, jahar, sidah, itu wajib tahu sampean. Nah, jadi prakteknya seperti apa? Bisa menjelaskan itu. Kemudian menguasai metodologi bisa menyampaikan perjilid terbang. Nanti ada apa namanya? Ada pendidikannya atau pelatihannya, ada khusus calon tutor ada. Kemudian menguasai tajwid, hafal tajwid dan prakteknya, terutama yang ifa hakiki yang kemarin saya jelaskan itu. Kemudian peralihan ketukan jilid 6 tadi harus mampu menyampaikan. Terakhir minimal menguasai 3 atau 4 irama murotal. Ya nanti diajari. Kalau sama biar jadi tutor atau pelatih untuk guru ustadzah karena di Kutai Timur belum banyak ya yang bisa